Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat POC ya, atau pupuk organik cair yang berasal dari gedebok pisang. Nah, tentu saja untuk gedebok pisang sendiri tidak sulit ya untuk kita temui. Nah, ini sudah saya rajang kecil-kecil. Ini untuk bahan utamanya. Jadi kita juga harus menyiapkan bahan dan juga peralatan ya. Dan ini saya juga sudah menyediakan untuk kandungan glukosa. Saya menggunakan air gula merah. Jadi ini gula merah itu kan biasanya berupa kepingan ya. Jadi ini 3 keping gula merah yang sudah saya seduh dengan 300 ml air. Kemudian untuk probiotiknya saya biasa menggunakan E4. Nah, E4 dan juga untuk gelas takar kopi seperti ini 200 ml biasanya teman-teman. Oke, untuk tampungannya saya menggunakan galon le mineral ya, dengan kapasitas 15 liter. Nah, ini yang terpenting. Untuk tutupnya saya modif seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa saya kasih selang seperti ini, nanti bisa teman-teman lihat ya untuk di penghujung video. Jadi jangan lewatkan setiap video saya nanti agar tidak ketinggalan informasinya. Oke, jadi langsung saja saya mau masukkan untuk racahan gedebok pisang ini ke dalam galon teman-teman. Untuk gedebok pisang sendiri kalau bisa kita cacah sampai halus ya. Nah, seperti ini agar memudahkan proses fermentasi. Jadi ibaratnya kita memakan sesuatu itu kalau kita kunyah dengan lembut kan lebih mudah untuk dicerna oleh perut ya. Seperti ini tuh teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, untuk gedebok pisangnya sudah saya masukkan ke dalam le mineral. Ini juga salah satu fungsi kenapa gedebok pisangnya saya racah menjadi halus ya, agar masuk ke dalam sini. Kecuali teman-teman menggunakan drum atau apalah yang untuk penutupnya agak lebar. Nah, ini sudah saya masukkan semua. Jadi kurang lebih dapat sekitar sepertiga ya dari besaran galon. Oke, jadi kenapa kita menggunakan gedebok pisang? Karena gedebok pisang itu juga mengandung nitrogen yang sangat tinggi teman-teman. Jadi nitrogen itu kan sangat berguna bagi tumbuhan di masa vegetatif, yaitu di masa pembentukan anatomi seperti cabang dan daun. Karena itu untuk gedebok pisang sudah sangat umum digunakan sebagai pupuk seperti ini. Tentu saja kita harus melakukan proses fermentasi terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini E4 nya sudah saya tuang ke dalam gelas takar. Ini sekitar 150 ml teman-teman, segini tuh. Kemudian untuk gula merah sebagai sumber glukosanya sekitar 300 ml ini. Jadi 1:2 ya. Jadi 1 untuk E4 dan 2 untuk glukosa atau gula merah. Kenapa kita membutuhkan gula merah? Sebenarnya gula merah ini berfungsi untuk membangunkan mikroba yang ada di E4 ini teman-teman. Jadi sebenarnya E4 yang ada bakteri yang ada di E4 ini dia bersifat dorman atau tertidur. Jadi kita perlu membangunkannya dulu menggunakan zat-zat yang mengandung glukosa. Seperti halnya gula seperti ini teman-teman. Oke. Jadi pertama-tama kita campurkan dulu ke sini. Kemudian kita kocok dulu agar dia menjadi homogen atau tercampur. Kemudian baru kita masukkan ke sini. Oke. Ini sudah saya campurkan untuk E4 dan juga air gulanya atau molase atau kandungan glukosanya. Dan juga sudah saya tambahkan air teman-teman. Jadi agar lebih tercampur rata nanti. Kemudian untuk perbedaan E4 ya, bagi teman-teman yang nggak tahu,
Kalau E4 warna kuning seperti ini untuk tanaman. Nah, ini ada tulisannya. Sedangkan yang warna pink atau merah muda itu untuk perikanan ya. Nah, ini juga ada kandungannya bakteri. Ini bakteri Lactobacillus. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin POC seperti ini, kalau nggak punya E4, ini bisa menggunakan Yakult ya. Yakult itu juga mengandung Lactobacillus sebagai mikroorganisme fermentasi. Oke teman-teman, lagian harganya sangat murah ya. Sebotol segini cuma 20.000, tapi bisa kita gunakan berulang kali. Oke, jadi langsung saja kita campurkan ke dalam media atau ketepok pisang tadi. Nah, ini sudah saya campur. Kemudian kita kocok-kocok dulu. Nah, kita kocok-kocok dahulu seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan air ya. Jadi saya mau menambahkan air dulu. Nah, ini sudah saya lakukan penambahan air biasa ya teman-teman. Tidak lupa tadi juga sudah saya kocok-kocok untuk menjadikan E4 dan juga molase tadi menjadi homogen atau tercampur rata. Oke, jadi dalam pembuatan pupuk seperti ini biasanya saya fungsikan hanya untuk bahan-bahan saya yang masih di grounding teman-teman, karena untuk membantu penyuburan di bagian percabangan dan perantingan biasanya. Nah, ini sebenarnya saya buat di rumah orang tua saya ya ini teman-teman. Jadi kenapa? Karena memang di rumah orang tua saya memiliki beberapa groundingan bahan bonsai. Oke, namun saya tidak rutin bisa setiap hari ke tempat orang tua saya. Tapi perlu diketahui juga ya teman-teman, untuk proses fermentasi seperti ini biasanya pada prinsipnya dia akan mengeluarkan semacam uap ya. Jadi sebenarnya kita juga harus rutin membuka tutup galon ini 2 hari sekali teman-teman, agar uap yang terjebak di dalam galon ini dia bisa keluar. Kalau enggak bisa mengakibatkan galon ini meledak teman-teman. Oke, karena ini nanti saya tinggal 1 bulan lamanya, jadi saya tidak sering pulang ke tempat orang tua saya. Nah, itulah kenapa untuk tutupnya saya lubang dan saya kasih selang seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, oke, tentu saja saya juga menyiapkan air dalam botol yang sudah saya kasih air teman-teman. Nah, jadi seperti ini fungsinya. Ketika kita melakukan penutupan seperti ini, tentu saja proses fermentasi akan berjalan dan mengeluarkan uap. Jadi uap itu akan masuk ke dalam selang ini, kemudian saya akan masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini fungsinya. Pada prinsipnya ketika kita melakukan fermentasi seperti ini, bakteri ini akan rentan terhadap polusi udara langsung teman-teman. Jadi gunanya air di dalam botol ini adalah untuk memfilter agar udara luar tidak masuk ke dalam sini, tapi udara sini bisa keluar lewat selang ini teman-teman. Nah, ini kan saya celupkan ke dalam air seperti ini. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Konsepnya hanya sederhana. Jadi udara di dalam sini bisa keluar, hanya saja udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam sini karena terfilter oleh air yang ada di dalam botol ini teman-teman, kayak gitu. Jadi aman kalau misalkan saya tidak bisa rutin untuk membuka tutup galon ini. Oke, jadi itulah fungsi dari tutup yang saya lubang dan saya kasih selang tadi teman-teman. Jadi agar aman ketika kita tidak bisa rutin dalam membuka atau mengeluarkan gas yang berada di dalam galon ini. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya tentu saja kita harus teduhkan ya. Kenapa? Karena biasanya bakteri ini
tidak mau terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Jadi dia maunya di tempat yang lembab dan gelap. Oke, jadi ini saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi ya dan bermanfaat. Untuk proses pengaplikasiannya tentu saja saya sarankan teman-teman untuk terus ikuti channel saya agar mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut semua hal tentang bonsai. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.